Ada dua motif membaca buku, satu, bahwa Anda menikmatinya, yang lain, agar kamu dapat bermegah karenanya. Jangan takut untuk menjadi eksentrik dalam berpendapat, karena setiap opini yang diterima sekarang dulunya eksentrik. Dari semua bentuk kehati-hatian dalam cinta mungkin merupakan hal yang paling fatal bagi kebahagiaan sejati. Penyebab mendasar dari masalah ini adalah bahwa di dunia modern, orang-orang bodoh merasa sombong, sedangkan orang-orang cerdas penuh dengan keraguan. Takut akan cinta berarti takut akan kehidupan, dan mereka yang takut akan kehidupan sudah mati 3 bagian. Saya tidak akan pernah mati demi keyakinan saya karena saya mungkin saja salah. Laporan orang bodoh tentang apa yang dikatakan orang pandai tidak akan pernah akurat, karena tanpa sadar dia menerjemahkan apa yang didengarnya menjadi sesuatu yang dapat dia pahami. Dan jika Tuhan memang ada, saya pikir sangat tidak mungkin dia memiliki kesombongan yang tidak nyaman sehingga membuat mereka tersinggung oleh mereka yang meragukan keberadaannya. 3 nafsu, sederhana namun sangat kuat telah menguasai hidupku, kerinduan akan cinta, pencarian ilmu pengetahuan, dan rasa kasihan yang tak tertahankan atas penderitaan umat manusia. Salah satu gejala gangguan saraf yang akan datang adalah keyakinan bahwa pekerjaan seseorang sangatlah penting. Dalam segala hal, sesekali menggantungkan tanda tanya pada hal-hal yang sudah lama Anda anggap remeh adalah hal yang sehat. Negara-negara demokrasi kita yang besar masih cenderung berpikir bahwa orang bodoh lebih mungkin jujur daripada orang pintar, dan politisi kita memanfaatkan prasangka ini dengan berpura-pura menjadi lebih bodoh daripada yang diciptakan oleh alam. Saya tidak berpura-pura bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya juga tidak dapat membuktikan bahwa setan adalah sebuah fiksi. Tuhan Kristen mungkin ada, begitu pula para dewa Olympus, atau dewa Mesir kuno, atau dewa Babilonia. Namun tak satu pun dari hipotesis-hipotesis ini yang lebih mungkin dibandingkan hipotesis-hipotesis lainnya. Hipotesis-hipotesis tersebut berada di luar wilayah pengetahuan yang mungkin ada, dan karena itu tidak ada alasan untuk mempertimbangkan hipotesis-hipotesis tersebut. Ketakutan adalah sumber utama takhayul dan salah satu sumber utama kekejaman. Menaklukkan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan. Hal tersulit untuk dipelajari dalam hidup adalah jembatan mana yang harus diseberangi dan jembatan mana yang harus dibakar. Sangat mudah untuk jatuh cinta. Bagian tersulitnya adalah menemukan seseorang untuk menangkapmu. Mengajarkan bagaimana hidup tanpa kepastian, namun tanpa dilumpuhkan oleh keraguan-raguan, mungkin merupakan hal utama yang masih dapat dilakukan oleh filsafat, di zaman kita, bagi mereka yang mempelajarinya. Kebanyakan orang akan mati lebih cepat daripada yang diperkirakan, kenyataannya, mereka melakukannya. Manusia takut terhadap pemikiran sebagaimana mereka tidak takut pada apapun di dunia ini lebih dari kehancuran, bahkan lebih dari kematian. Pemikiran bersifat subversif dan revolusioner, destruktif dan mengerikan, pemikiran tidak kenal ampun terhadap hak istimewa, institusi mapan, dan kebiasaan nyaman. Pemikiran bersifat anarkis dan melanggar hukum, acuh tak acuh terhadap otoritas, tidak peduli pada kebijaksanaan yang telah teruji selama berabad-abad. Pikiran melihat ke dalam lubang neraka dan tidak merasa takut. Pikiran itu besar, cepat, dan bebas, terang dunia, dan kemuliaan utama manusia. Keinginan dan keinginan saya adalah hal-hal yang saya mulai harus begitu jelas sehingga Anda bertanya-tanya mengapa saya menghabiskan waktu saya untuk menyatakannya. Inilah yang saya tuju karena inti filsafat adalah memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana sehingga tidak terlihat layak untuk diungkapkan, dan diakhiri dengan sesuatu yang sangat paradoks sehingga tidak seorang pun akan mempercayainya. Keasyikan terhadap harta benda, lebih dari apapun, menghalangi kita untuk hidup bebas dan bermartabat. Ketika Anda ingin mengajari anak-anak berpikir, mulailah dengan memperlakukan mereka secara serius ketika mereka masih kecil, memberi mereka tanggung jawab, berbicara kepada mereka secara terus terang, memberikan privasi dan kesendirian bagi mereka,
dan menjadikan mereka pembaca dan pemikiran-pemikiran penting sejak awal. Itu jika Anda ingin mengajari mereka berpikir. Mereka yang tidak pernah mengetahui keintiman yang dalam dan persahabatan yang intens dari cinta timbal balik yang bahagia telah melewatkan hal terbaik yang bisa diberikan dalam hidup. Itulah gagasannya bahwa kita semua akan menjadi jahat jika kita tidak berpegang pada agama Kristen. Tampak bagi saya bahwa orang-orang yang menganutnya sebagian besar adalah orang-orang yang sangat jahat. Anda akan menemukan fakta yang aneh ini, bahwa semakin kuat agama pada suatu periode dan semakin mendalam keyakinan dogmatisnya, semakin besar pula kekejamannya dan semakin buruk keadaannya. Di zaman yang disebut zaman iman, ketika manusia benar-benar mempercayai agama Kristen secara menyeluruh, terjadilah inkuisisi, dengan segala penyiksaannya, ada jutaan perempuan malang yang dibakar sebagai penyihir, dan segala jenis kekejaman dilakukan terhadap semua jenis orang atas nama agama. Anda akan menemukan ketika Anda melihat ke seluruh dunia bahwa setiap kemajuan dalam hal rasa kemanusiaan, setiap kemajuan dalam hukum pidana, setiap langkah menuju pengurangan perang, setiap langkah menuju perlakuan yang lebih baik terhadap ras kulit berwarna, atau setiap mitigasi perbudakan, setiap langkah yang diambil untuk mengurangi perbudakan. Kemajuan moral yang telah dicapai di dunia, secara konsisten ditentang oleh gereja-gereja terorganisir di dunia. Saya sengaja mengatakan bahwa agama Kristen, sebagaimana diorganisasikan dalam gereja-gerejanya, telah dan masih menjadi musuh utama kemajuan moral di dunia. Anda mungkin berpikir bahwa saya bertindak terlalu jauh ketika saya mengatakan bahwa hal itu masih terjadi. Saya tidak berpikir demikian. Ambil satu fakta, Anda akan menanggungnya jika saya menyebutkannya. Ini bukanlah fakta yang menyenangkan, namun gereja memaksa seseorang untuk menyebutkan fakta yang tidak menyenangkan. Misalkan di dunia yang kita tinggali saat ini, seorang gadis yang tidak berpengalaman menikah dengan seorang pria sifilis, dalam hal ini gereja Katolik mengatakan, ini adalah sakramen yang tidak dapat dipisahkan. Anda harus menjalani selibat atau tetap bersama. Dan jika kalian tetap bersama, kalian tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kelahiran anak sifilis. Tak seorang pun yang rasa simpati alaminya belum disesatkan oleh dogma, atau yang sifat moralnya belum sepenuhnya mati terhadap segala rasa penderitaan, dapat bersikuku bahwa adalah benar dan pantas jika keadaan seperti itu terus berlanjut. Itu hanya sebuah contoh. Ada banyak cara di mana, pada saat ini, gereja, dengan memaksakan apa yang mereka sebut sebagai moralitas, menimbulkan penderitaan yang tidak patut dan tidak perlu pada semua orang. Dan tentu saja, seperti yang kita ketahui, kelompok ini sebagian besar merupakan penentang kemajuan dan perbaikan dalam segala hal yang mengurangi penderitaan di dunia. Karena kelompok ini memilih untuk menyebut moralitas sebagai seperangkat aturan perilaku yang sempit dan sempit. Tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan manusia, dan ketika Anda mengatakan bahwa ini atau itu harus dilakukan karena hal itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia, mereka berpikir bahwa hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tersebut. Apa hubungannya kebahagiaan manusia dengan moral? Tujuan moral bukanlah untuk membuat orang bahagia. Ketakutan kolektif merangsang naluri kawanan, dan cenderung menghasilkan keganasan terhadap mereka yang tidak dianggap sebagai anggota kawanan. Kita hanya mengetahui sedikit sekali, namun sungguh menakjubkan bahwa kita mengetahui begitu banyak, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa pengetahuan yang begitu sedikit dapat memberi kita begitu banyak kekuatan. Tidak seorang pun bergosip tentang kebaikan rahasia orang lain. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Sepanjang hidup saya telah mencari bukti yang dapat mendukung hal ini. Seseorang harus menghormati opini publik sejauh diperlukan untuk menghindari kelaparan dan menghindari penjara. Namun apapun yang lebih dari itu adalah penyerahan diri secara sukarela kepada tirani yang tidak perlu, dan kemungkinan besar akan mengganggu kebahagiaan dalam segala hal. Cara
Jika saya berpendapat bahwa di antara Bumi dan Mars terdapat teko porselen yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit elips, tak seorang pun akan dapat menyangkal pernyataan saya asalkan saya dengan hati-hati menambahkan bahwa teko-teh tersebut terlalu kecil untuk diungkapkan bahkan oleh teleskop kita yang paling kuat. Namun jika saya terus mengatakan bahwa, karena pernyataan saya tidak dapat dibantah, dan merupakan suatu anggapan yang tidak dapat ditoleransi oleh akal manusia untuk meragukannya, maka saya seharusnya dianggap berbicara omong kosong. Namun, jika keberadaan teko tersebut ditegaskan dalam buku-buku kuno, diajarkan sebagai kebenaran suci setiap hari Minggu, dan ditanamkan ke dalam pikiran anak-anak di sekolah, keraguan untuk mempercayai keberadaannya akan menjadi tanda keeksentrikan dan memberikan hak kepada orang yang ragu. Untuk perhatian psikiater di zaman pencerahan atau inkuisitor di masa sebelumnya.